Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita selalu ingat pada Allah? Hati ini dikala kita sibuk jasad dengan pekerjaan, dengan berhubungan dengan anak, istri, tetangga dan sebagainya. Bagaimana hati terus ingat pada Allah? Yun sewu Pak. Mau tidak mau kita harus duduk di kelas maksum, kelas musyahadatul baqa ya. Tetapi sebelum masuk di kelas itu kita diletakkan Allah kelas mahfud yang di dalamnya ada dua, musyahadatul kamil. Sebelum kita masuk di musyahadatul kamil, kita secara sistem proses kita diletakkan di musyahadatul fana. Semua itu dari satu ke dua, dua ke tiga ini secara ilmiah itu dikarenakan kita mengikuti surat Al-Insan ayat 25-26. Di situ dikatakan yang 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Ketika jasmani kita itu berhubungan dengan makhluk, ruhaniyahmu itu harus selalu berzikir. Apa zikirnya? Nyun sewu Pak, sampean mun ngomong yo abot angel ojo ngono. Memang awalnya berat, tapi lama kelamaan dadi ringan. Enggak sampean sengaja, langsung ingat sendiri. Jenengan setiap napas keluar masuk jangan digunakan hal-hal yang lain. Gunakan untuk berzikir sirul asrar yang didorong zikir sir. Masuk keluar Allah, atau dibalik, atau hanya Allah monggo. Tapi sirul asrar kedah sampean sertakan di situ. Di dalam sirul asrar fungsi yang pertama, hati jenengan merasakan bahwasanya apa pergerakan sampai lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat apapun dengan manusia yang lain, hatimu itu tetap beriman hanya pada Allah, bukan Allah nama ya. Itulah innahu bikulli syai'in muhit, sesuatu yang halus yang meliputi segala hal apapun. Ini caranya. Jangan dibuat napas itu untuk hal-hal yang lain. Gunakan hanya berzikir. Satu. Yang kedua, wa minal lail. Tatkala jasmania sampai sudah tidak berinteraksi repot urusan dunia, tetap hati terus berzikir. Ini kalau total 24 jam, dipotong waktu turu. Sebelum tidur pun uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu leyeh-leyehmu belum tidur tetap harus sampean sertakan zikir sampai bablas keturun. Dengan cara begitulah Pak, sebagai jawaban pertanyaan pertama jenengan. Terus pertanyaan yang kedua tentang kitab. Setiap amaliyah apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya masing-masing. Benar. Secara syariat benar. Aku ngombe yo ilang ngelake. Iku nek sing diombe tuya Pak atau wedang. Nek sampean sing sampean ombe banyu aki, sing sampean ombe iku baygon. Sama dengan itu. Kita di dunia berlaku taat dan maksiat, semuanya ada balasnya masing-masing. Kita terima
kitab itu ada di kanan dan di kiri. Ada yang lewat belakang, Pak. Artinya apa, Pak? Kalau siapa yang menerima dengan tangan kanan, dia jelas ahli surga. Wis direncanano, sok tanganku kiwa tak pudul. Jadi cek nrimone tangan iku sebetulnya isyarah, Pak. Tangan itu golongan ahli suhud, ahli hijab. Wis ah. Bukan tangan-tangan ngeten iki, iku isyarah. Cara syariat ya nggih, gak iso tangan digawe tangan tengen nek memang tangan kiwa. Kita ahli hijab, nrimane mesti kiwa, tengen masih modele kok surung ya apa? Mboten saged. Kiwa mlaku dhewe ngeten. Sing nglakokno sapa ya? Lah kitab yang dimaksud itu apa? Itulah kitab teles. Kitab kalau abang ya abang, kalau putih ya putih, kalau biru ya biru. Apa? Hatinya dengan. Gak pernah hatiku bohong, Pak. Yang bohong itu jasad. Nyun sewu, saya sebagai pencuri kambing, tak ambil kambing sampean, tapi nggak ada bukti, CCTV nggak ada, alat bukti, saksi nggak ada. Saya mertamu ke rumah jenengan. Waktu mertamu terdengarlah kambing sampean be, saya terdengar, rencana ini. Akhirnya saya pamitan, saya tidak langsung pulang. Saya menunggu jenengan tidur. Jenengan gak tidur, tak sawat montro apa, Pak? Apa jenenge? Aji sirup mega anda. Tak uncalno, keturun ngorok, tak cukup kambing sampean. Gak ada bukti. Tetapi firasat dalam hati sampean iku nuduh saya. Karena bengi iku yang ada saya dengan jenengan. Tapi sampean arepe nuduh mboten bisa. Bukti ini karena wis tak beleh, wis tak gonangane. Nawa jen tak dol. Nang tukang sate, jejak nggak ada. Bisakah ketika saat saya ditanya, Gus sampean karo wedhus kumambengi sing mbek iku? Padahal sampean ana ndon nuduh kula. Hati kula saged Pak ngomong duduk saya yang mencuri? Mboten saged. Lesan saya boleh ngomong, waduh aku ya gak ngerti, aku kerungu kalau mbek iki kerungu. Tapi kan kamu kan kau kan tahu sendiri, aku langsung pulang. Tapi hatiku nggak bisa, Pak, nggak bisa bohong. Ayo coba sampean ngen lah, nggak bisa bohong hati ini. Kalau benar itu benar, kalau salah itu salah. Akhirnya sampean laporno nang nggone kepolisian. Terus nang kepolisian sampean mesti ditanya si pelapor, saudara ada orang yang kau curigai? Mesti ngono, Pak, mesti. Mergae polisi ilmunya itu akan mencari dan memanggil, berhak memanggil orang yang dicuri. Ada siap Gus Muklason, mesti surat panggilan, Pak, dari kepolisian. Des atas dasar pelapor ini ditakoki kula. Lah berhubung kula niki ya pun nate mlebu penjara ya. Ya wis ngerti didik akeh nek ditakoki polisi. Sing penting aku gak ngaku, terus bendone bukti gak ada jelas. Tapi yo gak kegoblokan polisi, Pak. Polisi pinter. Wis ngaku woson, aku lho wis ana buktine. Wis ta ngaku wae, daripada aku tambah sorong kok, tambah gede hukumamu nek gak ngaku. Akhirnya ngeletek, Pak. Iya kula. Padahal polisine garo gawe cara, iku ilmu kepolisian, kejiwaan. Karena melihat saya ketika disedek kelihatan, Pak, orang yang tersangka betul-betul pelaku dan tidak kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya untuk menyembunyikan kelakuan hatiku gak iso, Pak. Pinter kaya apa kita, langsung goblok dadak ning ngono. Lho nggih, estu. Pinter sampean. Teko. Udah makan, sehat? Iya, Pak. Kasih rokokan diwehi, Pak. Wis pokoke dirawayu. Keras gak kena, halus. Ana polisi liyan.
sunat wae temen daripada aku wis soro-soro kowe ngletek nggih kula. Akhirnya ya temenan Pak, wis ketemu tersangkane. Seperti itulah, hati itu nggak pernah bohong. Artinya kitab yang dimaksud kitab kebenaran dari Allah itu jatuhnya dalam hati jenengan. Terekam Pak, semua apa perilaku kita saat di dunia itu terekam. Jadi CCTV-nya adalah kitab di dalam hati kita. Iya, makanya bahasa syariat kiwa tengenmu ono malaikat loro. Ya, ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat kejelekan. Wis lekaso nyauk sepuro, wis lekaso nang tobato ben dibusak. Bapak Ibu hadirin, jadi tentang masalah amaliyah secara hakikat atau buku yang secara hakikat itu tadi adalah amaliyah di mana amaliyah itu ada dua macam, ada amaliyah min kolbin zahidin, ada amaliyah min kolbin rohibin. Ada amaliyah itu didasari hati iman pada Allah, ada amaliyah didasari iman pada selain Allah. Ya wis, engko yang ngunduh kitab dewi-dewi. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus kula naminipun Sugiono saking Pandaan. Badhe tanglet Gus bahwa Allah itu mencintai Muhammad. Nah, untuk itu bahwa Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Nah, untuk membangkitkan Nur Muhammad di dalam batang tubuh kita ini bagaimana Gus caranya? Matur nuwun Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Nur Muhammad itu? Yaitu wiji kang dumadi di dalam hidup. Kalau bahasa umum disebut roh. Ya, disebut roh. Lah, perwujudan apa yang dilakukan oleh Nur Muhammad itu adalah Muhammad nyatanya. Mana Muhammad itu? Jasmania Anda, jasmania. Makanya disebut bashar. Innama ana basyarum mislukum. Aku sama dengan kaum manusianya. Statusnya seperti patung. Seperti patung. Patung gak akan pernah bisa menolong terhadap patung yang lain. Lah, untuk dari pertanyaan, untuk memunculkan Nur Muhammad di dalam diri kita yang memang sudah ada, bagaimana ya wujudnya dohir sampean iki sing disebut Muhammad. Tapi bukan Muhammad ibnu Abdillah secara syariat loh Pak ya, jangan. Saya secara hakikat yo kang nama ruh itulah Nur Muhammad. Lah dohir sampean jasad iki sing disebut Muhammad. Untuk menampilkan hal seperti itu sehingga ada keseimbangan antara Nur Muhammad dengan Muhammad, maka Muhammad wajib mengikuti patuh dengan hukum Muhammad. Hukum Muhammad itu hukum syariat. Nur Muhammad hukumnya hukum hakikat. Lah ini hadis sinkron Pak, sinkron sekali. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan hukum syariat dengan hukum hakikat. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah katakan, Muhammad katakan terhadap umatmu lewat Muhammade. Aslinya Nur Muhammad cuman lewat Muhammade. Omongno, jikalau cintamu itu ingin diterima oleh Allah, ikutono apa sing wis den lakoni Muhammad.
Artinya apa? Muhammad ibnu Abdillah niku wayah niku. Sistem wasilun yang menyeimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Artinya jangan kau manusia berkiblat hanya hukum syariat, jangan. Kau harus juga berkiblat hukum hakikat. Sebab hukum syariat itu kiblatnya jasmani, ruhaniyahmu itu harus ngiblat hukum hakikat ruhaniyahmu, bukan ikut nenggone hukum syariat. Nah inilah coronggon iku ana nggone dhewe-dhewe Pak. Nek wedang iku yo dekeken gelas, nek uyuh kencing dekeken nenggone WC utawa apa gunung, aja diwadahi gelas, dhewe-dhewe tempate. Paham maksud kula nggih? Jadi silakan panjenengan iki untuk menyingkronkan di antara dua hukum, otomatis harus mengikuti sistem wasilun yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jikalau kau mau mengikutinya, maka yuhibbukumullah, kau akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Terus bagaimana dosa-dosa saya dulu waktu Nur Muhammad roh iki mang melakukan perserikatan terhadap selain Allah, menyekutukan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni karena kita sudah bertobat. Tobat inilah sing disebut taubatan nasuhan. Jadi untuk memunculkan Nur Muhammad adalah Muhammad itu nggak boleh ngaku-ngaku sing iso agawe. Muhammad ini tetap jadi patung. Paham ya? Oke, ada lagi.